Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21, media informasi dan edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini ada dua kabar gembira untuk teman-teman guru honorer yang akan mendaftar di seleksi P3K di tahun 2021 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum membahas lebih lanjut terkait informasi ini, silakan simak penjelasan langsung dari Pak Iwan berikut ini. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan, misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Nah, mereka yang lainnya itu, sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin ngajarnya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang gaji yang saat ini diterima yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya. Ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak penjelasan dari Pak Iwan tadi, secara umum kita bisa menyimpulkan ada dua kabar baik. Yang pertama adalah guru honorer tidak perlu khawatir bersaing dengan guru lain karena akan diprioritaskan. Karena memang fakta di lapangan banyak teman-teman guru honorer, terkhusus guru-guru yang sudah senior, merasa tidak fair ketika mereka harus bersaing dengan guru-guru muda yang lulusan PPG dalam mengerjakan soal-soal seleksi P3K. Ternyata kekhawatiran itu terjawab di sini, bahwasanya teman-teman guru honorer yang senior itu tidak perlu khawatir karena ternyata cukup bersaing dengan dirinya sendiri, yaitu cukup berusaha mencapai nilai kelulusan minimum ya, atau kalau di sekolah kita sebut dengan KKM, standar nilai dari seleksi P3K ini. Nah, kita akan bahas lebih detail, kita simulasikan. Jadi misalnya di seleksi P3K di sekolah A ini ada kuota 1 guru saja, misalnya guru matematika, hanya kuota 1 guru saja. Nah, ternyata dalam seleksi P3K ini ada 2 pendaftar ya. Yang pertama adalah guru honorer yang sudah mengajar di sekolah A ini, yang notabene sudah mengabdi di sekolah ini. Kemudian ada juga guru yang mendaftar di sekolah A ini adalah lulusan PPG atau guru baru yang belum mengabdi di sekolah A tersebut. Jadi ada 2 guru pendaftar sementara kuota hanya 1. Nah, seperti itu. Bagaimana teknisnya? Oke, kita asumsikan misalnya guru honorer ini ketika sudah melakukan ujian seleksi P3K dan ternyata berhasil mencapai nilai minimum, artinya lulus standar seperti itu. Begitupun dengan guru lulusan PPG, dua-duanya lulus standar ya. Guru honor dan lulusan PPG tadi ini atau guru muda ini keduanya lulus standar nilai seleksi P3K. Nah, apakah ini berarti salah satu dari kedua guru ini tidak lulus? Nah, ternyata tidak. Yang pertama, guru honorer yang sudah mengajar di sekolah A tadi ini itu dinyatakan lulus dan berhak menempati kuota 1 guru di sekolah A tersebut. Sementara guru yang lulusan PPG yang juga mencapai standar nilai ini akan ditempatkan di sekolah lain yang ditetapkan oleh pihak Kemdikbud, tapi tetap di kabupaten atau kota yang sama seperti itu. Hal ini sebenarnya juga sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah. Kami masih menyimpan file sosialisasi tersebut, kami akan tunjukkan. Ini adalah file yang disosialisasikan pada 30 November 2020 dari pihak kementerian untuk pemerintah daerah ya. Di sini ada poin penempatan keempat, kita langsung ke sana. Poin keempat. Oke, di sini Bapak Ibu, informasi mengenai penempatan bagi peserta yang lulus passing grade. Nah, ini ada poinnya. Yang pertama, di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, inilah maksud dari file yang kita simulasikan tadi ini. Seperti inilah contoh kasusnya. Baik, kabar baik yang kedua adalah gaji minimal guru P3K itu minimal 2,9 juta
atau paling rendah 2,9 juta itu belum termasuk tunjangan ya, belum termasuk tunjangan. Sementara P3K itu banyak tunjangannya juga ya, sama dengan PNS. Dasar dari nominal 2,9 ini, dasarnya dari mana? Dasarnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kita langsung ke bagian paling bawah, ada daftar gaji P3K. Kita perbesar ya. Oke, perlu diketahui bahwa untuk golongan P3K S1 ya, guru itu mulai dari golongan 9. Nah, gaji pokoknya untuk pengabdian ini MKG masa kerja golongan 0 tahun itu 2.966. 2,9 juta. Nah, inilah dasar dari pernyataan Pak Iwan tadi. 2,9 juta. Nah, info lebih lanjut terkait golongan, kemudian pangkat dan jabatan, kemudian mengapa semua mulai dari masa kerja 0 tahun ini sudah kami bahas di video tentang pangkat dan jabatan P3K. Kami akan cantumkan linknya di deskripsi, Bapak Ibu nanti bisa cek penjelasan detailnya di sana. Nah, demikianlah dua kabar baik dari Mas Iwan tadi. Selanjutnya kami akan putarkan secara lebih lengkap paparan dari Pak Dirjen GTK tadi seputar informasi baik untuk rekan-rekan guru honorer ini. Dan sebagai tambahan informasi, kami kemudian juga terus berdialog lintas kementerian, karena ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini lintas kementerian. Dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran gaji P3K ke kas daerah melalui dana transfer umum. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kita melakukan kebijakan rekrutmen. Dan ini cukup besar ya, Prof. Mudi. Mungkin saya nggak ingat kapan terakhir kita melakukan sebuah rekrutmen semasif ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan, tapi tidak berhenti di sini. Itu mohon diinikan ya. Jadi ini untuk saat ini dulu. Nah, status guru jadi akan lebih jelas, karena mereka status kepegawaiannya bukan oleh status dari sekolah lagi, tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah, dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Dan gaji yang saat ini diterima, yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya, ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik, dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan, tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini yang merupakan menurut kami satu hal yang akan memproteksi dari kondisi kerja para guru-guru kita. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini, pertama guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK ya. Jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG itu juga bisa ikut mendaftar, dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri.
Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal saja. Jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Mereka yang lainnya itu. Sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin ngajarnya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga. Guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya. Dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami karena kembali lagi kami ingin memperjuangkan. Jadi ini komitmen dari kami.